Artikulasi itu adalah bagaimana clarity kita nih, pengucapan lah. Kasarnya gitu ya. Gua agak susah tuh kayak gitu. Baru gajian, uang masih banyak? Daripada buat yang enggak-enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke www.majelislucuindonesia. Sebelum gue panggil bintang tamu kali ini, gue akan ada pantun sepenggal untuk kalian semua. Nih, dengerin ya semua, oke? Jalan-jalan ke Sulawesi, jangan lupa beli peniti. Kalau Anda pengen ketawa ke TV, ya tentunya harus nonton podcast Mencoba Mengerti. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi, apalagi ngebacot, langsung aja please welcome to guest star in today, yaitu Bimoki. Bimoki, bro, what's up, God bless for you. Pak Bimo, ya kedatangan Anda kesini sangat istilahnya gua mempersiapkan suara-suara yang emang harus dipermainkan. Tapi kali ini gua karena kebanyakan latihan, kebanyakan istilahnya untuk menunggu-nunggu lo dari seminggu yang lalu, ya kan, menantikan itu. Akhirnya gua udah latihan di rumah duluan. Suara gua sekarang yang tinggal irit untuk buat keluar sekarang dan hari ini. Siap. Nah, back to the topic. Untuk Bro Bimoki, ya kan ya. Gue penasaran banget nih sama lo, Pak Bimoki ya. Sama yang pekerjaan lo saat ini lo lakuanin lah, ya kan ya. Coba dong gimana ceritanya lo awalnya bisa jadi seorang VO. Wah, dari awal banget nih ya berarti ya. Istilahnya kalau di buku itu ada yang ini, kalau di buku preambul. Enggak, kalau di buku sesuai dengan minuman yang bikin enakin di belakang. Bentar. Kalau di buku, nih buku nih. Ya. Minuman yang bikin enak di... Oh, minuman yang bikin enak kan di belakang biasanya. Iya, apa tuh? Bentar ya, ini kan pengen dari awal. Pengen dari awal. Iya. Kalau misalnya dari buku, kalau dari awal kan lumayan panjang. Kalau menurut gua langsung ke minuman yang enak. Minuman enak ya. Minuman enak yang sesuai dari buku yang belakang. Lah apa? Intisari. Saya minum dulu intisarinya berarti nih. Enggak, intisarinya maksudnya udah dari penggalan cerita yang inti-inti dari poin yang ente ada cerita pada saat menjadi VO itu. Sebelumnya makasih banget nih Pak Dustin dan teman-teman sudah diundang ya. Intinya bisa jadi seorang VO talent gitu ya, gara-gara politik, nepotisme. Kok bisa seperti itu? Lah iya. Alasannya kenapa berhubungan dengan tiba-tiba politik? Apakah pada saat itu tidak secara sengaja ngeluarin suara, ternyata suaranya cocoknya buat dijadiin bahan-bahan berita atau enggak, suara-suara? Enggak gitu. Oh, gimana? Karena kan industri dubbing dan industri VO dulu kan masih kecil banget ya Pak Dustin ya, niche banget, nggak semua orang yang, nggak banyak orang yang tahu. Yes. Tahun 90-an, 2000 tuh orang pengennya jadi penyiar radio. Keren banget tuh, ya kan? Bokap tuh dubber dari tahun 80-an tuh. Oh, udah? Udah. Bung Julham? Mana Bung Julham sih? Kagak ada Bung Julham. Bukan. Bukan. Bung Julham kan yang buat di kuis kan? Iya. Silakan Bung Julham. Gitu. Anda mendapatkan paket umroh menarik gitu kan? Iya, itu kan suaranya. Bukan. Bokap tuh kalau sekarang kan tenarnya podcast nih Pak. Kalau dulu tuh Sandiwara Radio tuh. Sandiwara Radio. Yeah. Oh, jadi kayak ada cerita juga. Iya, cerita-cerita kayak Tutur Tinular, Saur Sepuh gitu-gitu. Terus juga ada sanggar cerita namanya yang dulu tuh ada kaset-kaset gitu di bloknya masih banyak tuh Pak. Oh, si Kancil mencuri apa gitu-gitu. Ada dulu. Ada kaset yang pita ya? Kaset yang pita, didengerin di tape gitu. Karena dulu kan orang nggak semuanya bisa punya TV kan. Iya. Nah, itu tuh bokap di situ. Dan di sebuah audio post kali ya nyebutnya gitu, namanya Sanggar Prativi dulu. Oh, Sanggar Prativi. Sanggar lah dulu tuh Sanggar. Nyokap
produser di situ. Oke. Cinlok dah. Oh iya Cinlok. Iya, gitu. Dari situ awalnya. Oke. Nepotisme banget kan. Iya. Tapi kan dulu. Nah, kalau sekarang kan gimana caranya industri ini berkembang. Makanya harus dibuat yang namanya networking gitu. Networking. Orang dalam sekarang kan istilahnya networking tuh, Pak. Iya. Kan? Jaringan biar supaya istilahnya lebih luas lagi modelannya. Dan Bapak ini aneh lihat berarti darah seni itu mengalir ke ente dari si bokap tersebut. Bener. Ya kan, karena voice over itu juga part of art, Pak. Oh. Seni sebenarnya voice Iya, over iya. gitu. VOP ya? Hah? VOP gitu ya? VOP apa sih? Voice over family ya? VOF. Iya. Kenapa bisa bilang? Karena dari bokap turun ke lo. Dan Bener. dari lo sekarang turun ke anak lo yang cewek. Iya, sebelum ke gua ke adik gua dulu. Kok adek lo? Iya. Oh. Dan kalau lo perhatiin semuanya tuh dulu tuh trennya adik kakak, Pak. Trennya adek kakak. Yang lo kenal dah. Semi Rio adik kakak. Oh iya. Iya kan? Terus siapa adik kakak gitu. Oh kayak misalnya kalau di sebelah saya itu Tachibana. Iya. Oh lu. Bersaudara tuh. Iya. Tachibana bersaudara. Tachibana udah lu ya istilahnya adik kakak gitu ya. Iya, rata-rata gitu dulu. Oke. Berarti kalau bisa bilang lu sempat masuk ke radio juga gak, Pak? Sempat. Karena jalurnya untuk jadi voice over tuh dulu ya sebelum era-era sekarang nih. Tahun 2000 atau 90 Iya. tuh yang satu dari keluarga, yang satu dari penyiar radio. Oke. Jebolan penyiar radio tuh banyak banget Gen. gitu. Hah? Gen. Belum ada, Pak, dulu, Pak. Oh, SK. Bisa RKM. Oh, radio kayu manis. Nah, kayak gitu-gitu dah iya. pokoknya dari dua jalur ini gitu. Nah, kebalikannya biasanya yang jadi penyiar radio jadi VO talent Iya. atau dubber. Nah, yang dari dubber duluan biasanya jadi penyiar radio. Oke. Gitu. Jadi sempat juga siaran dulu. Sempat juga siaran. Nah, berarti kalau dibilang-bilang untuk pekerjaan yang VO itu menjanjikan juga gak? Pada saat dapat buat iklan atau segala macam dan lain-lain. Sekarang apa dulu? Yang sekarang. Menjanjikan banget. Banget, Pak. banget. Salah satunya iklan yang ente udah rambah, iklan apa dah? Rumput sintetis GBK. Nggak ada. Oh, nggak pernah ya? Nggak ada juga rumput sintetisnya, Pak. Lebih ke jus terong Belanda. Oh, jus terong Belanda. Tapi Bagus beneran tuh. itu gue pernah, Pak. Oh, pernah. Iya, buat iklan UKM di daerah gitu. Oke. Wah, terus gue liat, wih, oke juga nih billingnya gitu Iya, kan. iya. Ya ini Mas dari pengusaha. Ya jangan gue sebutin lah daerahnya. Pokoknya di Sumatera gitu. Iya. Oke, gue kira kan tambang nikel Iya. atau company profile apa gitu-gitu ya. Wah, anjir, jus terong Belanda batin gue yang udah package gitu, sirup Oh, terong beneran? Belanda. Beneran. Oh, iya. Asli. Jus terong Belanda gitu ya? Iya. Pokoknya Coba gimana Pak, jus terong Belanda gitu? Jus terong Belanda, makin dibinu, makin goda. Itu dia. Gitu ya. Itu dia. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya lah ya. Aduh, boleh saya minum dulu nggak nih, Pak? Oh, boleh, silakan. Boleh ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, setelah ente minum, saya juga istilahnya, gue juga ingin salah satu nih ya kan, karena kita udah ngomong, udah istilahnya cica segala macam, yang namanya istilahnya materi, pasti ada jadwal praktek juga. Nah, sekarang gue pengen banget nyobain. Kayak kursus kumon, ada jadwal praktek. Intinya, Bro Bim, gue pengen nyobain yang namanya teknik-teknik dalam voice over itu ada apa aja dan teknik pegang dalam mic voice over itu gimana? Teknik megang Megang, mikrofon. iya. Sebenarnya kalau bisa mah jangan dipegang mikrofon. Oh, oke. Dilus. Jangan juga. Biar apa sih kalau boleh tahu? Biar istilahnya nurut sama kita dan jinak langsung. Emang akan kukang. Oh, iya. Kobra Jawa. Kobra Jawa. Nah, teknik dalam voice over itu ada apa aja? Oke. Maksudnya ada ini. Kalau dalam kasta kan ada ada bagi-bagiannya ya. Iya. Nah, levelnya lah ya, bukan kastanya ya. Yes. Tapi tadi menarik nih karena mikrofon, karena kan voice over dekat dengan mikrofon ya. Selalu. Sahabatnya mikrofon tuh, ya kan. Kuping Harry Potter. Kuping Harry Potter. Pak. Yang yang bisa itu ya. Iya, yang gede itu, yang bisa nyala. Iya. Itu dia, bener. Kalau dia. ada mau cakep itu. Iya. Jadi
Kalau voice over tuh harus kenal dulu. Oke. Mikrofonnya tuh kondenser apa dynamic. Wah, itu harus itu merek atau enggak? Jenis. Oh, genre. Genre lah. Genre, iya. Genre sih. Jadi biasanya 2 itu aja tuh Oke. yang digunakan. Kalau buat syuting banyak tuh biasanya gitu kan. Nah, kalau kondenser itu fokusnya di mana-mana. Oke. Kanan kiri depan belakang lah. Makanya dia lebih sensitif. Oke. Ruangannya harus proper. Kedap. Kedap. Kita napas aja kedenger ya? Kedengeran, Gitu ya? ya kedengeran. Kalau yang mahal, kalau yang bagus kedengeran banget. Nah, kalau dynamic itu biasanya dipakai sama penyanyi tuh yang fokusnya di tengah doang. Oh, Jadi kita oke. kudu lebih deket. Iya. Nah, kalau kondenser, lihat lagi sebenarnya kalau mau di breakdown mah detail tapi teknis banget ya gitu. Nih gimana nih karakternya. Tapi yang paling aman tuh sejengkal nih. Oh, ada idenya juga. Sekali Yang gini. paling aman lah gitu. Segini kurang lebih lah ya. Iya. Nah. Kalau kayak gini kan jauh, kalau mic-nya oke, nanti audio engineer-nya nggak perlu gedein gain gitu. Tapi paling aman tuh sejengkal sebenarnya. Sejengkal ya? Iya. Nah, ini posisinya yang mic-nya kayak gini apa yang ada saringan teh gitu? Bukan saringan teh, Pak. Bukan, hampir itu pop filter namanya. Iya, pakai gitu gak? Bisa pakai, bisa nggak. Tapi pop filter tuh biasanya memang buat biar ya paling dasar ya, biar nggak ludahnya tuh ke dalam Oh, sana. iya, ke Terus dalam. biar nggak popping, biar nggak pup gitu. Oh iya, kadang-kadang gitu kan. Iya. Tapi yang paling aman sih sejengkal lah gitu. Sejengkal. Nanti kalau lo mau teriak gitu ya kayak wah agak mundur dikit. Oke. Atau bisa disesuaikan sama sound engineer-nya gitu. Oke. Berarti dalam mic itu ada yang kondenser, ada dispenser. Dynamic. Oh, dynamic, iya. kondenser sama dynamic tuh ada dua istilahnya mic dalam voice over. Yang biasanya digunakan. Yang biasa digunakan pada umumnya. Sekarang istilahnya kalau untuk teknik pernapasannya gimana? Untuk kayak intonasi atau enggak artikulasi oke. suaranya gitu. Kalau pernafasan dan lain-lain tuh biasanya buat pemanasan. Tapi itu bisa dilakukan kapan aja. Oke. Tapi nggak apa-apa Pak. Nah, iya. Nah, kalau teknik dasar voice over itu sebenarnya basicnya itu cuman 3 deh. Apa tuh? Artikulasi, intonasi, sama emphasizing, penekanan. Oke. 3 nih aja nih. Oke. Gitu. Yang lainnya mah banyak tuh, ada smiling voice, ada giggling. Itu kalau ada- udah istilahnya merambah lebih dalam lagi ya dalam voice over ya? Iya, nah bukan lebih dalam, tapi yang kita pelajarin tuh basic dulu, Pak. Oke. Karena kan tadi di awal bilang tuh, voice over tuh part of seni kan. Seninya tuh memberikan nyawa ke dalam tulisan, bukan membacakan tulisan sesuai pesanan. Tuh, langsung jadi quote tuh di Nah. situ. Ada tulisan. Itu mahalnya tuh di situ. Sialnya modalnya cuma suara nih. Gitu. Jadi semua orang menganggap gue bisa jadi VO talent Oh, gitu. iya. Karena cuma ngomong. Apa dia nyaru-nyaru? Apalagi ada yang bahaya sekarang AI, Pak. AI. Oh iya. Ya bener sih AI. Bahaya kan? Kenapa nggak AO yang bahaya ya Pak? Oh iya, baok. Jadi BAO. Tuh yang penting artikulasi dulu Pak. Oke. Artikulasi itu adalah bagaimana clarity kita nih. Oke. Kebersihan pengucapan lah. Kasarnya gitu ya. Gua agak susah tuh yang gitu. Kenapa nih artikulasi? Karena kan kita nyebutin brand-brand, nyebutin produk Bahaya. knowledge gitu. Gak boleh belibet ngomongnya. Wah, ya kan? itu. Kita representasi klien. Harus clear tuh ngomongnya. Iya, makanya yang kayak gitu gua setiap build-in agak-agak deg-degan karena kan penyebutannya itu kadang diselipinya sama bahasa Inggris lagi kan. Rata-rata yang kayak iya. gitu ya. Iya kalau bahasa Inggris, kalau gelar Pak. Wah, gelar ya MSI, MPD gitu ya. Kalau istilah-istilah biologi juga banyak tuh. Mengandung hyaluronic acid bla 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 gitu-gitu. Oh iya, Iya kan? Iya, glukosa. Produk-produk kosa apa nih? Glukosa sambetolit gitu-gitu ya. Apa? Gua nggak bisa glukosa sambetolit gitu-gitu ya. Iya bisa. Iya, maksudnya begitu dah. Apa sih yang itu namanya? Lupa dah. Udah dah, jangan dah. Jadi ingat itu juga kan. Banget ya. Kita next aja ya. Iya, Boleh ya next. Pak ya. Gitu Benar, artikulasi itu harus dilatih. Ada latihannya Pak. Ada teknik-tekniknya juga untuk kita bisa clear gitu. Terus yang kedua intonasi. Nah intonasi ini juga punya peran cukup penting nih. Oke. Jadi itu adalah nada-nada lah dalam membacakan kalimat gitu, membacakan skrip.
kalau di iklan kita harus bisa mainin intonasi biar hidup gitu. Oh iya, biar ada kayak misalnya grafik sahamnya gitu ya. Siklusnya ya. Naik turun gitu. Jadi ada iniannya lah. Kok grafik saham sih, Pak? Grafik saham kan gitu naik turun juga kan. Benar. Modelnya ada flow kayak gitu jadi. Detak jantung juga naik turun, Pak. Nah itu dia, cuman tidak terlihat tapi kita bisa rasakan. Itu dia sedap. Iya kan? Seperti ini Pak Bimo ya. Oke, kalau kayak gitu berarti ada semua tekniknya ya. Dan istilahnya nggak segampang itu, nggak cuma, itu mah cuma modal ngomong doang, nggak bisa kayak gitu. Bacot doang dapat duit, kagak. Emang kita, duduk doang tidur dapat duit. Itu dia. Pokoknya lu mau ke Senayan nggak sekarang? Apa? Mau ke Senayan sekarang? Ayo Pak. Itu. Wadah lu bisa duduk dapat duit. Macet doang dapat duit. Iya, kas parah maksudnya. Nah, itu Ya, dah. sebenarnya Itu dia. Itu dia. Di samping danaunya ya. Yoi, asli tuh di Dion apa itu ya. Nyebrang dulu pakai perahu pinisi itu ya. Oke, Gitu. Bro Bimo, lu kan sekarang kan istilahnya udah benar-benar merambah kemana-mana ya, bukan hanya voice over dan lain-lainnya. Nah, biasanya paling lama nge-tag PO itu bisa sampai berapa lama retake, Bang? Biasanya? Gue pernah 82 take. Gila, berapa kalimat? Panjang. Oh, panjang. Ya 2-3 kalimat lah maksudnya gitu. 3 kalimat itu untuk tayangan berapa menit? Tebak. Gue tebak ya? Iya. Semenit? Kagak. 30 detik? 15 detik. Gila, buat story? Enggak, buat bumper. Buat bumper YouTube. 83 kali retake? Iya. Karena, ini mau gue kasih tahu nggak karenanya kenapa? Karena nggak ada decision makernya saat itu. Oke. Ada 3 orang nih, gitu, yang ngelit. Nah, 3-3-nya punya taste yang beda. Lah kita kan kayak pekerja suara komersil. Iya. Gimana kan nurut aja kita, gitu kan. Aduh, ini bagaimana maunya ya gitu. Ujung-ujungnya yang dipilih tag nomor 7, Pak. Oh, set Gitu. dah. Tapi kan kita ya harus bisa mengakomodir maunya klien kan. Makanya itu dia tuh syarat VO talent yang dipakai di industri tuh bukan yang suaranya bagus, tapi yang cepat menerima brief dan tepat menggunakan teknik voice over. Uset. Tuh, kalau di industri ya, ngomongin industri ya, banyak yang suaranya lebih bagus dari gua mungkin. Cuman, tapi yang berkarakter itu yang jarang, yang istilahnya orang ngenalin dari suara doang. Oh, Bimo nih biasanya Ya. itu lebih oke banget tuh ya. betul. Kita dengar suaranya doang, nggak melihat tampakannya itu. Yang jadi salah satu modal ya. Ya, gitu. Wah. 83 kali take ya. 83 Tuh, berarti nggak segampang itu untuk 15 detik. Gak lagi gampang, ya kan Pak. ya. Bener. Gila. Seharian tuh. 4 jam lah. 4 jam ya? 3 jam, 4 jam. 3 jam, 4 jam. Wah, gila. Tepuk tangan untuk Bimo. Apa yang ditepuk tangan capek gitu. Yes. Wah, ya begitu. Itu mah tadi curhat, jangan lagi begitu ya klien-klien. Iya. Tuh, sebenarnya halus tipis lah ya kan ya. Biar istilahnya ada pembawa ke situ ya. Pada sini nggak mau latihan nih. Nah, itu dia. Sebelum selesai, ini gue pengen yang namanya challenge buat kita berdua nih ya. Jadi kita bakal yang namanya nyobain voice over ya kan ya. Dari skrip yang udah ada nih pastinya kan ya. Nah, kita langsung aja Bang ya. Coba dari Bang Bimo dulu dah, baru gue. Skripnya yang ini nih. Oh, iya ini dia. Kan? Wah, ada sih siapa nih ya? Bentar. Skripnya coba skripnya mana ya gitu. Oh, Cek, kita. Ya. Skripnya yang mana, Tin? Mau tahu skripnya mana? Mau. Wah, itu dia. Ntar belum ada ya. Tiba-tiba pas begini ada. Repot juga teknisnya ya. Aja. Oke. Ini Pak Dustin mau saya bacanya gimana? Suasananya agak-agak emosinya ada dan tapi emosinya mau gembira, mau menuju gembira karena baru gajian gitu. Oh, emosinya gembira. Emosinya gembira. Fun berarti. Pakai ketawa nggak? Pakai lah, pakai kayak ketawa corporate gitu ya? Iya, gitu ya. Itu iya. nama tekniknya giggling. Iya, tuh, Pak. orang-orang golf tuh ya lagi megang caddy sekalian. Candy Crush. Ini saya baca sampai habis ya. Yes. Sesuai brief Pak Dustin nih. Harus semangat, fun, kayak ada ketawanya, tapi lagi ngiklan. Gue berbe. Heeh. Karena kan istilahnya kan ngedengerin yang namanya voice over ya. Nggak harus melihat gitu. Bener. Ya. Oke. Coba ya. Gue lagi di kereta kan, tiba-tiba ada iklan ini.
Oke. Hai, baru gajian, uang masih sisa banyak. Daripada buat yang enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke www.majelislucuindonesia.com. Ini cuma buat yang asik aja. Wes. Ini direkam nih. Iya. Nanti ada nih tiba-tiba suara gua. Wah. Nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. beda ini lagi loh, ya kan? Nggak apa-apa, Pak. Kita mau buat Ih, friend. parah. ya kan? Nggak apa-apa, ntar di belakang ada obrolan lagi ya. Main Biasa ngobrolin gitu. aja. Ini mah. Yang kayak gini. agenda lu. Iya, nggak usah dibongkar-bongkar deh kayak gini ya. Rahasia umum, ya kan ya. Nah, itu yang Gitu. kayak gitu. Kalau yang selengean, ada nggak ini apa namanya, pembawaan yang selengean? Baru kayak gitu-gitu yang tahu. Yang selengean. Iya, pembawaan dengan secara selengean. Coba ya. Ya. Hai, baru gajian nih uang masih sisa banyak kan? Daripada buat yang enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Makanya langsung aja nih cek ke www.majelislucuindonesia.com. Ini mah cuman buat yang asik aja. Wes. Ini kena nih, kena yang ini. Gitu. Karena menyesuaikan tema. Sekarang kan lagi masih anget-angetnya, wangi-wanginya baru ulang tahun Jakarta. Pakai bahasa kayak gitu. Orang-orang pada bener juga ya. Gitu. Iya, serampang serimping bulu kuduk gitu tuh ada pantunnya. Iya, pakai biasanya. depannya buat palang pintu kan. Nah, ini juga pelajaran buat kreatif-kreatif MLI lah ya kan ya. Tiba-tiba gua Diajarin sama dia. tiba-tiba Kenapa diajarin. Tiba-tiba gue ngasih konsep kayak gitu biar lu tahu temanya sekarang kota kayak gimana, lu harus sesuaiin juga bahasanya seperti apa. Nih Pak, nih kalau saya kasih challenge buat Bapak. Sebentar lagi Agustus, temanya kemerdekaan. Coba Bapak kayak zaman dulu Pak, kemerdekaan gitu, yang old iklan gitu, iklan jadul gitu. Berarti gimana? suaranya agak-agak ngebas gitu ya. Iya. Bapak bayangin di area kemerdekaan nih, di era kemerdekaan gimana Pak bacanya Pak? Oke. Saya apa ente, Pak? Kan kita challenge buat Bapak. Oh, iya, begitu. berarti saya ya ini Iya. ya. Oke, boleh deh. Kalau kayak gini kurang enak ya voice over ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Oh. Duduk tuh bisa lebih bikin tone suaranya deep. Oke. Baru gajian. Gitu. Nggak apa-apa. Iya, Karena kan? ada dua nih. Kalau yang deepnya yang kayak semangat sama deepnya yang kayak mau pilot talk gitu. Iya. Gitu. Ada dua jenis nih. Bapak yang semangat aja deh. Oke. Oh. Tapi dengan cara suara yang old gitu ya. Iya. Oke. Saya kasih contoh deh. Boleh Ya. lah ente dulu. Berarti tone suaranya deep tapi kudu semangat nih Pak. Boleh. Misalnya. Baru gajian, uang masih banyak? Daripada buat yang enggak-enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke www.majelislucuindonesia.com. Ini cuman buat yang asik aja. Wah anjir. Nah, ini yang sering banget dipakai dan istilahnya emang berkarakter banget. Jadi kayaknya kelihatan bulat suara ya. Oh lebih bulat lagi bisa Pak. Serius? Yang buat bohongin-bohongin ini biasanya pasangan. Kayak Iya, gimana? yang ini apa ya? Yang kol-kol itu. Oh, saya nggak mau pakai, cuman gimana? Saya nggak mau pakai itu, cuma sekedar tahu tuh. Misalnya ya. Baru gajian, uang masih sisa banyak. Daripada buat yang enggak-enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke begitu dah Pak. Oh iya. Gitu-gitu yang bisa bikin merinding-merinding gitu. Oh, kayak berarti kayak iklan produk dewasa ya? Iya. Yang harus ditetes-tetesin lilin atau enggak ditetes. Tetesin ini Es obat batu. sakit mata di minuman. Iya, seperti itu. Wah, sering pakai Gitu-gitu. lu ya? Tapi Bapak nggak nyoba nih dari tadi nih. Kayak Wah, jadi kita yang nyoba itu bisa dia. aja Bapak. Berarti gue memang pakai yang tadi yang suara tebal ya? Iya, coba yang tebel tapi nggak usah yang ini deh, yang gitu aja. Iya. Yang www.majelislucuindonesia.com. Oke. Gitu. Gue mulai sekarang. Iya. Ya. Baru gajian, uang masih sisa banyak. Daripada buat yang enggak-enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke majelislucuindonesia.com. Ini cuma buat yang asik aja ya. Bisa lah. Bisa ya? Itu ada namanya teknik power, bisa dilatih juga tuh. Gue suara powernya tadi. Gini,
Simpel ya, ikutin gua. Gitu paling tinggi coba. Turunin. Bapak ngikutin saya. Sampai agak gitu, rasain ada di dada, getar gitu. Ada. Kan gitu, langsung baca tuh. Baru gajian gitu. Baru gajian, uang masih sisa banyak. Daripada buat yang enggak, mending nonton stand up comedy show Adriano Colby. Langsung aja cek ke www.majelislucuindonesia.com. Ini cuma buat yang asik aja ya. Nah, beda kan? Lu jadi langsung bisa yang bulat gimana gitu kan? Tinggal dipoles nanti ada intonasi, ada smiling voice gitu-gitu. Wah, gue kalau misalnya lu nggak ngasih tahu kayak gitu, gue nggak nyampe ke sini tadi. Untungnya lu ngasih tahu ada yang apa itu namanya level-level buat suara itu ya. Iya, Simple lah itu buat namanya teknik power tuh. Gimana buat ngeluarin teknik power. Iya. Jadi kalau kita udah suara gue mau yang kayak gini, gue misalnya suara yang agak normal dikit yang di tenggorokan, gue udah pas di tenggorokan langsung kita baca gitu. Simpelnya kayak gitu. Cuman nggak gitu juga prakteknya, ada banyak teknik-teknik tambahan. Itu yang base ya? Iya. Oke. Wah, berarti istilahnya benar-benar mengasih suguhan yang sangat-sangat brilian ya untuk kayak gini. Karena voice over bukan hanya istilahnya kita sekedar ngoceh, sekedar bacot, ya kan ya? Iya. Itu sekali lagi ya kita tekankan ya. Karena pembelajarannya banyak. Sampai yang namanya video sesimpel apapun nggak bisa kita ajak remeh. Ente 15 detik bisa retake 83 kali. Iya. Iya kan? Ngomong ini aja lah. Majelis Lucu Indonesia, Majelis Lucu Indonesia, Majelis Lucu Indonesia, Majelis Lucu Indonesia. Itu kan banyak tuh alternatifnya. Gitu. Representasi marketnya juga banyak. Gitu. Wah, anjir. Berarti intinya bagi yang para mencoba mengertiers yang pada nonton hari ini. Baru lagi aja mencoba mengertiers. Mencoba mengerti holik nggak ada tuh. Ntar ya, mungkin next guest star ya bisa jadi kalau gitu. Mencoba mengertiers untuk yang menyaksikan pada kali ini, lu bisa istilahnya punya bakat seperti itu dan istilahnya gini dah, lo kalau mau bikin konten konsisten, misalnya lo voice over semua dulu kayak gitu, karena nanti orang akan tertarik, bidang lo ada di situ sekarang ya kan. Dan dari Pak Bimo yang kita tangkap, dia juga memiliki suara seperti ini, juga ada darah seni dari orang tuanya dulu. Betul, tapi bakat doang nggak bisa kalau nggak latihan ya Pak. Oh itu, sama penting aja ya? lah, latihan dan konsisten gitu. Latihan dan konsisten bukan hanya istilah dari orang tua, tapi adanya kemauan. Ya, adanya niat, adanya latihan dan konsisten itu ya. Dan yang kedua, walaupun suara, tapi istilahnya suara itu bisa membawa kita kepada penghasilan yang luar biasa. Karena nggak diduga-duga hal yang kayak gini jadi pekerjaan yang menjanjikan juga untuk era-era yang emang. Oh iya, justru mediumnya banyak, bukan cuma buat iklan doang, bisa company profile, bisa pengumuman, bisa apapun itu, himbauan dan lain-lain gitu. Iya, bisa buat yang information ya kan ya. Bener gitu, di pariwisata juga banyak kan tuh, voice over butuh gitu-gitu. Iya, sama ini ngisi-ngisi translate film kartun ya kan. Bisa. Iya, Dubber gitu. tapi itu. Oh, dubber. Beda sama voice over? Beda ya, tapi dia kalau voice over udah pasti bisa dubber. Belum tentu. Dubber itu mengisi suara, mereplace suara yang udah ada biasanya. Tapi voice over tuh mengisi suara yang belum ada. Belum tentu juga, harus belajar sih. Karena tekniknya beda. Oke. Walaupun kita main suara ya. Iya, tapi yang dulunya dubber gitu, pasti tetap bisa voice over gitu. Oke. Berarti intinya semua pekerjaan yang dilalui, yang dirasakan harus bisa istilahnya kita jadikan keinginan untuk diri kita sendiri dulu dah, jangan istilahnya ke orang lain dulu dah, ya kan ya. Karena perihal seperti itu bukan hal yang majemuk, tapi hal yang mayoritas kita akan lakukan dan keberhasilan itu terjadi di diri masing-masing dari kalian. Itu deh. Untuk itu, terima kasih Bang Bimo yang udah mau mampir ke podcast Mencoba Mengerti. Buat para mantep Pak Bimo ya. Boleh diminum dulu, silakan.
Mas Pak Dastin juga mantep nih Pak Siap. Dastin. Nah, berarti untuk para mencoba mengerti ya kan silakan kalau isi di kolom komentar sekarang juga karena siapa bintang tamu yang akan gua datengin kembali bareng gua di sini, oke? Buat gua tanya, buat gua belajar juga dan bisa menjadi keinginan lu untuk jadi apa karena bisa ada pembelajaran juga di konten tersebut ya kan. Nah, jangan lupa juga bunyikan bel atau lonceng di bagian ke wadah Majelis Lucu Indonesia dan serta nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten berikutnya tanpa arah ya kan mencoba mengerti paham ya kan terus si Bad Boy Twins ya kan ya dan and many more. Jangan lupa ke Lucu Flix juga yang mau lengkapnya kan ya yang konten-konten hilang bukan konten hilang tapi pindah ke Lucu Flix. Jadi lu jangan lupakan nggak apa-apa istilahnya lu mengorbankan sesuatu asalkan lu mendapatkan kepuasan di situ. Ya itu kan? Dia. Nah, saudara-saudara. Oke. Yang pastinya kita berada di Majelis Lucu Indonesia channel konten YouTube. Kalau pengen ketawa, ya udah nonton di kami aja. Tetap demi mencoba mengerti. Sekarang lagi sedang bareng Pak Bimoki yang pastinya makin jadi orang keki. Ini nih wajib dibeli. Ini oke lah dibeli. Nah ini nih yang nggak kalah penting wajib dibeli. Sekarang saatnya bayar. Loh. Aduh, gimana ya? Keinginanku tuh banyak, tapi uangku nggak banyak. Mau kerja di Jogja, UMR-nya kecil. Aduh, aku harus gimana ya? Luluran bro, pakai sunscreen.